Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fitriah, pimpinan NPP Tata Rias Kecantikan Fitri, beralamat di Jalan Sultan Agung, Bagilonggit Timur, Kelurahan Rakan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah memberikan kepercayaan kepada NPP Fitri untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW dengan jumlah peserta didik sebanyak 15 orang. Dengan jenis keterampilan yang saya ambil adalah tata rias pengantin sasak. Kenapa saya mengambil tata rias pengantin sasak? Karena di Lombok terkenal dengan adatnya yang dinamakan nyongkolan. Nyongkolan itu adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan diiringi gamelan atau gendang beling. Para remaja-remadi yang mengiringi pengantin berlomba untuk mempercantik diri dengan mendatangi salon untuk berdandan. Oleh karena itu, jasa penata rias sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya saya memilih tata rias pengantin sasak yang lebih cepat membuka peluang usaha untuk para peserta didik. NPP Fitri bekerja sama dengan beberapa UMKM dan Judi yang berada di Lombok Timur. UMKM dan Judi kami libatkan juga dengan peserta didik. Kami juga melakukan kunjungan ke mitra judi agar peserta didik kami bisa belajar bagaimana cara mendirikan salon kecantikan, dan berbagai motivasi telah diberikan kepada peserta didik. Proses belajar mengajar kami laksanakan selama 25 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 17.00 WITA. Selain belajar tata rias pengantin, kami juga memberikan materi kewirausahaan dan pendampingan rintisan usaha. Proses pembelajaran berbentuk teori dan praktik. Harapan kami kepada peserta didik yang sudah lulus kami bimbing, sekiranya bisa mendirikan salon supaya usaha mereka jalankan bisa berjalan lancar dan sukses. Sekian sambutan dari saya, pimpinan Lembaga Tata Rias Kecantikan Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Panjang, persegi, segitiga, wampir, dan diamond. Biar lebih jelasnya sekarang kita langsung praktek aja dulu ya. Saya kasih contoh gimana cara merias pengantin sasak. Oke? Sebelum kita merias
ya menggunakan milk cleanser. Ada yang udah tahu kan milk cleanser? Ini jangan lupa naruh milk cleansernya, taruh di sini ya, di punggung tangannya ya. Karena kulit wajah modelnya agak kering, kita pakaikan pelembab ya. Boleh pakai pelembab merek apa aja boleh ya. Jadi sebelum kita bentuk alis pelanggan, di sini saya kasih lihat ya. Ini macam-macam bentuk alis ya. Ada yang modelnya bulat, yang panjang, persegi, kayak buah pir, dan segitiga sama diamond ya. Nanti adik-adik bisa praktek langsung di modelnya nanti ya. Sebelum adik mengisi alis itu sebaiknya di bingkai dulu. Jadi nanti biar gampang mau dibuat model alisnya itu kayak gimana ya. Ambil dari alis tertinggi ya. Jadi nanti bikin lengkungannya dari sini deh ya. Yang sejajar biar sama dia Kiri kanan. Jadi adik-adik bisa ngukur ya, bisa pakai pensil alisnya juga ya. Jadi dari ujung hidung sini ambil ke sini, kasih tanda aja ya. Tadi saya langsung gambar soalnya. Jadi biar rata di sini. Nah, ke sini. Kasih tanda aja. Nanti itu patokannya untuk bikin bentuk alisnya itu ya, bingkai alisnya itu. Dan di sini kalau ngambil ujung ujung alis, ambil dari sini ke sini ya. Nanti dikasih tanda. Dia bakal sama kok nanti panjangnya ya. Ini kan foundation ya. Jangan lupa foundation berwarna kuning ya. Itu ciri khas pengantin sasap. Ada bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan tangan, bisa langsung menggunakan spons ya, atau beauty blender ya. Dagunya di bagian leher juga ya. Nanti bisa pakai sisa-sisa bisa juga pakai bedak nanti ya. Langsung pakaikan bedak tabur ya. Jadi ini sekaligus bisa jadi shading hidungnya, tapi saya pakai kontur dalam ya. Bisa juga nggak dipakaikan, bisa langsung nanti kalau udah dibedakin bisa dipakein shadingnya. Kelihatan terlalu shadingnya ya. Bedak padat ya.
arahkan blush on-nya turun dan datar ya, menuju ke arah sini, ke arah mulutnya ya, biar terkesan tajam pada wajahnya ya. Kalau wajahnya panjang, nanti arahkan blush on-nya mendatar ya, biar memberi kesan kalau wajahnya lebar ya. Selanjutnya kita pakaikan shading luar ya. Jadi tadi kan saya sudah pakaikan shading dalamnya ya. Jadi ini untuk memperjelas saja ya. Dipakaikan gak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Tarik dari ujung dari pangkal alis ke bawah ya, berbentuk lurus. Sambil dibautkan ya. Jadi pengantin sasak ini menggunakan eyeshadow warna kuning muda di kelopak yang bergerak dan warna kuning emas di kelopak yang tidak bergerak. Jadi kelopak yang bergerak itu yang ini Pak. Ini namanya kelopak bergerak ya. Yang ini kelopak tidak bergerak. Jadi di sini dipakaikan warna kuning emas dan di sini dipakaikan warna kuning muda. Jadi sekarang kita shading mata ya. Kita ambil dari ujung matanya, masuk ke dalam ya, dibautkan. Ingat warna shading matanya berwarna coklat ya. Pakaikan eyeliner pensil ya di bawah matanya. Kita pakaikan warna kuning muda ya di kelopak yang bergerak. Di sini saya pakaikan base biar warnanya lebih terang dan awet ya. Pakaikan eyeshadow berwarna kuning emas di kelopak mata tidak bergerak. Biar adik-adik nanti gampang ya menaruh bulu matanya itu ya, pasang bulu matanya itu. Pemakaian bulu mata. Jadi sebelumnya ini bulu mata ini dilem dulu ya. Ingat lemnya itu kalau mau dipasangkan ke kelopak mata pasiennya, pelanggannya, tunggu dulu setengah kering ya. Pasangkan eyeliner lagi ya, biar terlihat rapi.
biar lemnya juga tertutup, bekas-bekas lem yang tadi. Jadi bentuk bibir itu ada yang proporsional dan tidak proporsional ya. Jadi ada bibir yang tipis, ini bisa ditambah ya. Sebelum pakai lip liner dulu, baru pakaikan lipstiknya ya. Terus bibir yang terlalu penuh atau tebal itu dibuatkan ini dulu, diperkecil sedikit ya, tapi sesuaikan bentuk bibir yang di atas dan bibir yang di bawah ya. Terus ini bibir terkesan sedih, ini ya bibirnya agak menurun gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan di ujungnya ini ya, biar terlihat manis senyum gitu ya. Jadi lipstik pengantin Sasak itu berwarna merah cabai ya. Kelopak tidak bergerak warna kuning emas, shading dan kelopak bergerak berwarna kuning muda ya. Lipstik berwarna merah cabai. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Sasak ya, penyasakan rambut. Kita mulai nyasak ya. Pertama kita belah rambutnya ya, dari depan. Ambil lurus ukur dari hidung ya. Terus kita belah dari sini, dari ujung kiri ke kanan ya. Jawaban ambilnya dari belakang telinga. Ambil dari belakang telinga ya. Untuk mengukurnya kita pakai telapak tangan ya. Kita kasih harnet kalau biar ngikatnya biar dia rapi ya. Kita jepit pakai jepitannya biar dia tidak terlepas, biar rambutnya tidak. Ini disebut kepang siak ya. Ini ditekan ya ke bawah biar tidak mengganggu nanti. Biar tak dia pisah sasakannya rambutnya. Oh, Kan biasanya ada yang pisah kayak dia pecah, terus kita apa sih namanya kayak gitu? Buat pengempoknya itu. oh, ini harus ditekan ya, disatukan, terus ditekan dia biar dia lebih rapi. Pengempoknya kita bikin membentuk uran sabit ya.
Ini pemasangannya di atas selendangnya ya. Ini namanya penting. Selanjutnya pemasangan ringgit ya, pin ringgitnya. Dipasangnya secara tersusun ya. Pemasangan apa namanya ini? Gelang tiran ya. Iya. Jadi kurang lebih seperti inilah penampilan ya, dari penampilan dari pengantin sasak baku, dari kepala, aksesoris, baju dan kainnya ya. Ini penampilan dari belakangnya ya, penampakan dari belakangnya ya, suku-suku dan lenteran, kedebong malangnya juga. Orang-orang Mataram yang meninggalkan kerajaan Mataram menuju ke lurus ke arah timur sampai ke Flores, ada yang singgah di Lombok ini. Dia itu lurus, dia tidak menggunakan kompas dan lain sebagainya. Dia lurus, dan perjalanannya lurus. Bahasa Mataramnya, bahasa Jawanya itu Lombok ya, Lombok. Nah, sehingga perjalanannya atau orang-orang yang masuk di sini itu disebut orang Lombok, disebut Lombok. Nah, entah kapan berubah namanya di situ itu tidak ada di dalam buku itu kapan tahun berapa, tanggal berapa berubah Lombok menjadi Lombok gitu. Tapi yang jelas di situ arti Lombok itu lurus. Lombok. Sedangkan orang-orang, jadi orang memasuki pulau ini adalah Lombok, bahkan tempat ini disebut dengan Lombok. Sedangkan orang-orang yang melakukan perjalanan ini harus menggunakan rakit atau saksak, maka orang-orangnya itu bangsanya itu disebut bangsa saksak, bukan bangsa saksak ya. Nah, cuma itu seperti tadi di dalam bukunya sampai kita dapatkan di kitab kata Gama itu, karena kata Gama juga ditemukan di Lombok dan di di Belanda tidak ditentukan di sana itu tanggal atau tahun kapan berubah nama Lombok saksak menjadi Lombok atau sasak. Tapi yang jelas di sana nama tempat dia yang singgah perjalanan itu disebut tempatnya adalah Lombok itu dia berapa Lombok, dan orang-orangnya itu disebut orang-orang saksak. Cuma di sini sesuai dengan yang penting sekarang kita ambil satu saja. Asal kata daripada Lombok itu adalah Lombok, gitu aja dulu ya, Lombok. Kemudian kata-kata dari sasak itu adalah saksak atau rakit. Itu sekilas sedikit tentang sejarahnya. Sekarang sesuai dengan apa pendidikan anak-anakku yang sedang dilakukan sekarang ini tentang pendidikan tata rias sasak baku ya, tata rias sasak baku. Nah, ini mana yang mau ditaruh di luar tidak masalah. Yang harusnya laki-laki itu sebelah kanan ya, tapi saya pakai sebelah kiri saja untuk mempermudah sidang. Nah, ini diangkat ke sini. Nah, ini diangkat ke sini, itu yang di dalam ya, itu mempermudah. Sudah lihat maksud saya, diangkat ke sini, suruh yang bersangkutan pegang untuk membantu sidang. Coba dipegang sebelah kiri. Nah, kalau sudah begini, sidang mau ujungnya sampai mana? Mau kena tanah, mau atasan, atau mau bagaimana?
Nah, makanya ini cara kayak aduh, saya sengaja mau bilang begitu supaya Sida mempermudah diri ya. Nah, kalau Sida mau tinggal kita sini gini kan aja di sini. Nah, taruh aja di sini. Biar dia yang membentuk dirinya. Coba kan. Nah, suruh dia pegang, ambil di mana ujung anunya ini yang mau Sida mau turun itu bagaimana? Lepas saja, angkat. Nah, dia bentuk sendiri kan? Tekan ini ya, tekan sebelah sini, ambil dia, puter supaya tidak berubah bentuknya. Baru diambil yang ini, nah tarik, karena belum tentu dia baru karena kita tergantung dari mana kita angkat ya. Tarik dia supaya kencang dulu, supaya dia tidak turut melorot. Baru kita ginikan, puter juga lagi ke arah dalam tapi jangan ke arah luar ya. Ini sudah jadi, tidak ada kemokan. Ini ditarik ke belakang, tarik ke belakang, masukkan ini. Silahkan 4-5 jam tidak akan jatuh. Kemudian untuk pemasangan kain luarnya, dodotnya, yang anunya dulu, yang depannya dulu kita ukur. Nah, kita taruh di depan, jangan di samping. Ini diginikan saja, supaya nanti di luarnya itu kelihatan sebagai kupu-kupu. Nah. Ini saja kan sudah bagus kelihatannya kan? Coba gini Pak, gini. Jangan terganggu, nunggas sepeda motor seperti yang kiri aja sekarang. Lebar, tidak akan terganggu. Nah ini baru diikat. Ini kan sudah bagus kelihatannya. Ini tukang-tukang rias. Cara tadi itu supaya gini. Maksud kita supaya nanti kelihatannya waktu dibuka bajunya itu seperti ini. Kalau menggunakan ini, lepas saja kalau sudah. Jangan terlalu bawah ya. Alangkah baiknya kalau tagihan itu ada ukuran yang gini ya, kalau untuk laki-laki. Supaya jangan terlalu bawah. Ini anteng ya. Ini anteng. Yang sekarang banyak dimodifikasi oleh tukang-tukang rias, tapi tidak merubah arti ya. Batal. Nah, ini cara penggunaan ya sebenarnya ini tidak menggunakan anteng juga tidak apa-apa, cukup menggunakan itu tidak apa-apa. Sebenarnya ini untuk modifikasi biasanya sekarang sedang ngetrennya ya, lagi viral. Cukup 2 kancing. Yang di atas ini Pak harus ya, yang di atas ini harus, yang di sini 2 kancing. Nah sekarang saya berikan cara membuat sapu. Lihat anunya ini, ujungnya ini di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah. Cara ngelipat di belakang, harus yang di bawah ini yang naik, jangan yang di atas turun, melipatnya turun. Kalau melipatnya turun, kelihatan kepala seseorang itu kelihatannya tua, yang menggunakannya agak tua kelihatannya. Ini mempengaruhi, sama dengan cara menggunakan sapu nanti ya. Nah, baru Sida ngikat. Ini kalau Sida nanti yang masak ya. Ngikatnya biasa saja. Yang seharusnya ngikatnya tidak begini. Lam alif seharusnya. Lam alif ya itu cara dulu harus begini, selesai udah gitu. Tapi kalau begini kita ngikatnya, jangan-jangan nanti di tengah jalan jatuh buka ya. Jikat aja, nanti lam alifnya belakangan. Nah, baru di sini kita ikat begini. Ini cara mudah, yang paling mudah. Nah, sekarang lihat, ini kan sudah rapi. Sekarang kita lihat ujung. Lihat yang sebelah kanan berarti sebelah kiri kita. Ya. Itu ambil dia sebelah lebih besar. Ini ditarik, dikerut gitu, gini kan aja, masukkan. Udah. Cara lipatnya sama di belakang.
Cara lipatnya juga sama, persis sama. Hasilnya juga akan sama. Nah ini ditarik, karena tadi kita tidak tarik. Nah, ini jadi. Kalau khawatir nanti tidak bisa itu jadinya. Cara pemasangannya supaya begini ya, bukan begini, tapi begini. Di depan. Boleh nggak dia pasang di depan? Boleh. Bukan di belakang. Kalau yang bentuk onggar-onggar kipas baru di belakang. Ya kipas baru di belakang. Kalau itu dipasangkan tuh di depan. Sama pemakaiannya sama, cuma dia hanya pakai bobot saja. Nah, kalau yang sudah terbiasa, boleh mata kaki sedikit, di atas kaki mata kaki, kiri-kirinya ini. Kalau perempuan itu dari kiri ya, kalau laki-laki dari kanan. Nah, gini. Tapi harus lebih atas sedikit, udah atas mata kaki ya, sudah atas mata kaki. Nah, jadi kalau memang sudah jadi seperti ini, supaya bisa kelihatan ini, bisa sebenarnya harus di tengah, tapi tidak apa-apa di samping, tidak apa-apa. Ini baru diikat, harus kalau ya ini harus ada yang ini, yang bagian ini. Nah, tapi dirapikan ya, dirapikan ini. Yang seharusnya sebelah, tapi boleh kiri kanan. Boleh kiri kanan, yang seharusnya sebelah, tapi boleh kiri kanan. Gadis menggunakan seperti ini. Gadis yang belum kawin.